Jadi waktu itu saya tuh penasaran apa sih bedanya agama Islam sama agama Katolik nih. Katanya sama percaya sama Nabi Isa. Jadi saya mulai cari tahu lah, ternyata perbedaannya tuh di kalau Katolik kan percaya Nabi Isa disalib, Nabi Isa atau Yesus disalib, tapi kalau di Muslim kan menurut Al-Quran Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah. Ingat di Yohanes bab 16 ayat 7 sampai 8 yang jikalau aku tidak pergi maka penolong itu tidak akan datang. Jika aku pergi, aku akan mengutus dia dan dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Itu sih yang buat saya tuh benar-benar yakin. Jadi memang waktu itu orang tua saya nggak tahu, tapi seiring berjalannya waktu mulai mama saya tuh yang kayak nemu mukena, tapi dia nggak ngomong, langsung dibuang. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat saudari seiman. Saya Cynthia Monica. Saya tinggal di Pontianak di Ampera. Alamat aslinya saya dari Sanggau, di Sanggau Kapuas, di kotanya. Mama Dayak di Sanggau, bapak Ahe, Katolik. Kalau dari saya sih, saya tuh udah penasaran tentang mencari tahu tentang agama Islam tuh dari SMA. Jadi waktu itu saya tuh penasaran apa sih bedanya agama Islam sama agama Katolik nih. Katanya sama percaya sama Nabi Isa. Jadi saya mulai cari tahu lah, ternyata perbedaannya tuh di kalau Katolik kan percaya Nabi Isa disalib, Nabi Isa atau Yesus disalib, tapi kalau di Muslim kan menurut Al-Quran, Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah. Kalau ditanya ngapa masuk Islam, sebenarnya perjalanannya panjang ya. Dari 5 tahun yang lalu, pertama kali masuk Islam, itu awalnya karena saya harus masuk Islam. Saya harus menikah dan masuk Islam. Itu pertama kalinya. Namun karena ada masalah nih ya, saya pisah sama mantan suami saya. Jadi saya balik ke rumah orang tua saya. Kemudian di saat itu saya sempat lagi ke gereja. Tidak lama setelah itu, tepatnya satu tahun yang lalu, saya memutuskan untuk masuk Islam lagi. Waktu itu saya tuh tidak dibimbing sama sekali sama mantan suami saya. Bahkan saya pernah minta ajarkan Al-Fatihah aja itu tuh, mantan suami saya tuh bilang, kalau memang mau masuk Islam, jangan karena aku, katanya kayak gitu kan. Belajar sendiri, katanya. Waktu itu sakit kan, dengar kayak gitu tuh sakit, tapi waktu itu lalu saya memutuskan untuk belajar sendiri. Saya belajar sholat sendiri, sholat pakai HP waktu itu. Waktu itu alasan saya belajar sholat tuh karena ngerasa, oh inilah hidup yang harus aku jalani nih, udah telanjur kayak gini. Sebenarnya tuh kayak 50%-nya tuh ngerasa kayak gitu, 50%-nya tuh ngerasa pengen diterima sama mantan keluarga suami saya. Nah, tapi setelah itu kan saya belajar sholat sendiri, dengan keterbatasan saya belajar sholat pakai HP. Lalu saya sempat berdoa kan setelah sholat kan, saya minta sama Allah, minta suami yang mau bimbing saya. Saya ngerasa karena saat itu saya ngerasa sendiri kan, saya minta, ya Allah berikanlah saya suami yang dapat membimbing saya dan keluarga saya dan anak-anak saya. Tapi tidak lama setelah itu, ketika saya habis melahirkan anak saya yang kedua, tahun 2021, ternyata Allah tuh nunjukkan kalau suami saya ini tidak baik untuk saya. Akhirnya pisah, saya balik ke rumah orang tua. Karena balik ke rumah orang tua kan jadi mau tidak mau ya ngikut kan, diajak ke gereja ya ikut gitu kan. Tapi waktu itu saya pun ngerasa ya udahlah gitu kan. Malah waktu itu sempat mama saya buang mukena saya. Saya bawa ke Sanggau. Saya kan pindah ke Sanggau, balik lagi ke rumah orang tua. Mama saya tuh nemu mukena di lemari, sempat dibuang. Jadi ya udah, waktu berjalan kayak gitu ya kan, sampai saya kenal sama dulu calon suami saya, sekarang udah jadi suami alhamdulillah. Sampai saya kenal sama calon suami saya, mulai sering diskusi tentang Islam lagi kan. Malah waktu itu saya sempat ngomong kan, rindu pengen sholat, sampai dekat banyak diskusi sama beliau kan. Banyak hal yang ditemukan lah kan, mulai ngerasa oh iya ternyata benar ya. Banyak hal-hal yang dari hasil diskusi kita tuh buat saya tuh makin percaya kalau Islam inilah yang tepat buat saya menjalani hidup. Ajarannya tuh kayak sesuai gitu kan. Sampailah akhirnya saya memutuskan buat balik lagi ke Islam. Itu dibimbing sama calon suami saya waktu itu. Tanggapan orang tua awalnya saya yang pertama kali itu orang tua saya nggak tahu. Jadi waktu itu orang tua saya malah sempat, waktu itu kan nikahnya nikah adat ya kalau dari keluarga saya. Jadi orang tua saya malah sempat ngancam mantan suami saya
kalau sampai si Tia ini masuk Islam katanya nanti kami adat katanya kayak gitu kan. Jadi waktu itu saya rahasiakan karena saya kan udah pindah ke Pontianak, jadi memang udah tinggal sama-sama kan. Jadi memang waktu itu orang tua saya nggak tahu, tapi seiring berjalannya waktu mulai mama saya itu yang kayak nemu mukena, tapi dia nggak ngomong, langsung dibuang gitu. Terus sampai yang kedua kali nih orang tua saya tahu kalau saya dekat sama yang muslim lagi. Tapi waktu itu saya tidak memutuskan untuk langsung ngasih tahu mak saya mau masuk Islam lagi, enggak kayak gitu, karena saya dan suami saya waktu itu mikirnya mungkin orang tua nih trauma karena mantan suami saya ini kan enggak membimbing kan, takutnya masuk muslim lagi ya, tapi kehidupan saya kayak enggak jelas lagi gitu kan, saya sama anak-anak. Jadi akhirnya kita pelan-pelan sampai mulai dibawa gurau, mulai bawa gurau kan. Mama tuh nanya, dia masih makan itu enggak, makan babi enggak? Kalau enggak, kalau masih bawalah ke Pontianak, kalau enggak ya udahlah katanya kayak gitu. Tapi saya diam, tapi saya enggak bawa. Pelan-pelan ujung-ujung mama tahu, udah kayak taunya tuh pelan-pelan gitu. Enggak yang ngomong langsung mama sama bapak. Enggak ada sih, alhamdulillahnya. Saya sering minta sama Allah supaya perjalanan kak saya kali ini nih benar-benar pengennya tuh diterima sama keluarga, karena banyak diskusi sama suami saya waktu itu. Jadi banyak juga kan momen pas pertama saya yakin tuh itu waktu itu bahas tentang Alkitab ya. Jadi teringat ada ayat Alkitab yang buat saya yakin Rasulullah, yakin tentang Rasulullah. Itu tuh ada di, kalau tidak salah ya, saya tidak terlalu ingat, di Yohanes bab 16 ayat 7 sampai 8. Yang jikalau aku tidak pergi maka penolong itu tidak akan datang. Jika aku pergi, aku akan mengutus dia dan dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Itu sih yang buat saya tuh benar-benar yakin. Kenangan seumur hidup ya, kejadian tuh 3 hari setelah saya ngucap syahadat 1 tahun yang lalu. Jadi pertama kali saya ngucap syahadat tuh perasaan saya tuh biasa aja ya, kayak flat ya, kayak karena saya ngerasa saya ngucap syahadat tuh bukan karena 100% saya mengimani gitu. Tapi yang kedua kali tuh saya tuh benar-benar ngerasa hati saya nih bergetar gitu. Kayak benar-benar oh ini gitu kan. Ternyata 3 hari setelah mengucap syahadat tuh saya dikasih cobaan sama Allah, dikasih sebuah masalah yang lumayan besar lah ya menurut saya ya. Jadi waktu itu ada yang jahatin saya, jadi ada yang jahatin saya kan. Setelah itu saya ini nyari tahu siapa orangnya gitu kan, karena yang menurut saya kan tidak banyak dekat sama orang ya, cuman mantan sahabat saya itu aja, cuma sama teman saya berapa orang, 3 orang. Jadi saya nanya lah sama mereka kan, ini kalian nggak? Karena di hal itu tuh ada termasuk omongan yang tidak benar tentang saya gitu kan, kayak yang termasuk fitnah lah ya. Lalu mereka malah marah sama saya kan, marah kayak kok tega saya nih nuduh mereka gitu kan. Lalu setelah itu saya waktu di Sangko kan saya ngontrak ya, ada ngontrakan. Waktu itu posisinya saya lagi di rumah orang tua saya balik ke kontrakan saya sholat, saya minta sama Allah, ya Allah kalau ya Allah mohon tunjukkanlah siapa yang berbuat ini kepadaku. Aku janji aku akan maafkan dia. Saya bilang kayak gitu. Ya di doa saya tuh. Selang beberapa jam, cuman beberapa jam Allah tuh jawab doa saya. Tiba-tiba saya tuh kepikiran buat login sosial media mantan sahabat saya nih tadi. Karena kita kan saking dekatnya tuh udah kayak saudara. Jadi tuh pernah tahu password sosmednya. Jadi keingatlah saya nih kan, saya coba ada yang salah, tapi kemudian saya coba dari tautan akun yang lain untuk masuk ke akun itu tuh bisa kan. Yang saya baca tuh chat antara teman saya ini aja dulu. Langsung saya baca kan, oh ternyata memang mereka selama ini yang ngomongin saya. Ternyata memang selama ini mereka yang kayak gitu kan. Lalu udah waktu itu saya marah, sedih sih. Tapi karena saya udah janji sama Allah nih, jadi saya maafkan lah. Saya maafkan walaupun susah. Tapi ketika benar-benar seiring berjalannya waktu tuh, ketika saya makin ikhlas buat maafkan mereka tuh memang Allah tuh nunjukkan
oh ternyata kalau enggak karena mereka, saya tuh enggak akan sampai titik ini. Saya enggak akan makin dekat sama Allah. Hidup saya enggak akan jauh lebih baik sampai sekarang. Itu sih yang enggak akan terlupakan, karena benar-benar tepat 3 hari setelah saya mengucap syahadat, Allah tuh nunjukkan ternyata orang-orang yang paling dekat sama saya ini ternyata enggak baik untuk saya selama ini. Ternyata saya pikir orang-orang yang mau dengar saya susah, dekat sama saya saat saya susah tuh ternyata enggak sebaik itu. Hal yang paling pertama kali saya pelajari dari cobaan saya tadi itu memang memaafkan sih. Memaafkan dan semakin dekat sama Allah. Semakin dekat kita sama Allah, semakin banyak merasa tenang sih. Hidup saya tuh jauh sekali lebih tenang dibanding dulu ya, terutama waktu saya sempat balik murtad ya lagi ya. Karena setelah saya melahirkan anak kedua dan balik ke rumah orang tua tuh, malah saya sempat punya anxiety disorder, gangguan kecemasan, serangan panik. Tiap hari tuh saya tuh yang mau keluar rumah aja nih kayak mikir jangan-jangan hari ini aku mati ya. Kalau jalan-jalan aja di rumah tuh rasa kayak badan nih, kayak jiwa nih cuma numpang di badan gitu. Dan kayak, oh kayaknya umur aku udah dekat gitu. Tiap hari tuh kayak gitu. Mau pergi bahkan pas keluar kota, waktu itu saya memutuskan untuk ke Pontianak kan sebentar. Di perjalanan tuh saya kena panik attack. Sampai yang jantung saya berdebar-debar. Sampai saya pindah dari duduk di depan mobil tadi itu, duduk di paling depan, saya pindah ke belakang. Sampai yang setakut itu saya tiap hari dulu, hampir tiap hari. Nah setelah saya mulai kenal sama Allah lagi, mulai mendekatkan diri, pelan-pelan pertamanya, karena pertama kan masih proses awal ya. Pertamanya mulai hilang dari yang hampir tiap hari, mulai seminggu sekali, 2 minggu sekali, sampai yang sebulan sekali, 2 bulan sekali, sampai yang saya benar-benar nyerahkan diri saya tuh ke Allah. Saya benar-benar ngerasa hidup saya ini, hidup dan mati saya ini punya Allah. Kalaupun saya harus mati hari ini, ya itu udah dikasih jalannya sama Allah. Cuman gimana saya mendekatkan diri, saya berusaha, walaupun mungkin berusaha lah ya sebaik mungkin, memperbanyak ibadah. Makin hari, dari yang sebulan sekali, 2 bulan sekali, sampai alhamdulillah 4 bulan nih saya enggak pernah ngerasakan lagi yang namanya panic attack tanpa bantuan psikolog. Saya sempat pergi ke psikolog 1 kali, pertama kali saya konsultasi online, habis itu kedua kali saya terapi, cuma enggak saya teruskan dulu. Itu tahun pertama saya ngerasa anxiety ini, tapi enggak saya teruskan karena ini ya, karena biaya ya. Tapi alhamdulillah 4 bulan nih sama sekali enggak ada sama sekali ngerasa cemas tuh benar-benar jauh, hidup saya tuh jauh lebih tenang. Sebenarnya saya tuh sempat kepikiran ya, saya kan pernah di tahap yang masuk Islam tuh karena suami, karena ngerasa harus masuk Islam dan ngerasa belajar Islam tuh karena pengen diterima sama keluarga suami kan. Pesan saya, jangan jadikan pasangan kita tuh patokan untuk kita di muslim ini. Mungkin Allah tuh udah ngirimkan seseorang untuk kita, tapi mungkin ada yang cuman untuk mengirimkan sampai di awal aja. Jadi cintai Allah lebih dari siapapun. Jadi ketika kita memilih Islam, yang harus kita cintai pertama itu Allah. Bukan, jadi kadang sayang ada nih perempuan gitu kan, ngikut suaminya masuk Islam, tapi enggak terbimbing lah ya. Kayak Allah nih udah manggil kita gitu kan, gitu. Sayang kalau kita tuh cuma sampai di depan aja. Jadi mungkin kalau misalnya suaminya enggak bisa bimbing, mungkin mulai cari pertemanan yang membawa dampak positif untuk hidup kita, yang membawa banyak memberikan inspirasi untuk kita menjadi lebih baik, menjadi makin dekat sama Allah. Sekian cerita saya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.